Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Video ini direkam pada saat bulan puasa, sehingga saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk teman-teman muslim semua yang menjalankan. Alasan yang pertama, mengapa memilih budidaya ikan konsumsi ikan nila sebagai budidaya yang saya kembangkan. Karena saya melihat nila memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan ikan yang lain. Karena saya melihat harga untuk ikan nila per kilogramnya cukup stabil. Selain itu, permintaan kebutuhan untuk ikan nila semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terbukti dari kolam-kolam yang saya miliki sekarang ini, sudah ada beberapa peminat yang ingin mendapatkan atau bekerja sama untuk pengambilan ikan-ikan nila secara rutin setiap bulannya. Bisa dibilang ikan nila juga memiliki rasa yang sangat enak. Ikan nila memiliki banyak varian, dan permintaan akan kebutuhan ikan nila tergantung dari setiap wilayahnya. Contohnya di Pulau Jawa, yang permintaan akan nila merah lebih tinggi dibanding dengan nila hitam. Tetapi berbeda dengan Pulau Sumatera. Permintaan ikan nila hitam lebih tinggi dibanding dengan ikan nila merah. Ikan nila yang dibudidayakan dengan sistem RAS memiliki cita rasa daging ikan yang manis dan gurih, tidak bau tanah atau lumpur, dan dagingnya terasa renyah dan segar. Mengapa saya memilih sistem RAS? Karena jawaban yang paling utama adalah hemat air. Tentunya kita hanya menggunakan air yang itu-itu saja. Kondisi air yang ada di kolam budidaya, kita olah kembali agar tetap bisa terus dimanfaatkan secara terus-menerus dengan menggunakan filter yang sudah kita setting sebelumnya. Selain itu, sistem RAS juga tidak terpengaruh oleh cuaca. Baik cuaca panas maupun cuaca hujan, sistem RAS adalah sistem yang kita bisa olah sendiri kondisi lingkungan airnya. Sehingga kita bisa melakukan fokus budidaya kepada ikan-ikan yang akan kita kembangkan secara intensif. Alasan saya mengapa saya memilih sistem RAS antara lain karena estetika atau faktor keindahan. Karena dengan menggunakan sistem RAS, air yang ada di kolam budidaya menjadi lebih bersih dan lebih jernih, sehingga ikan terlihat jelas. Ada suatu keasikan tersendiri ketika kita akan memberikan makan kepada ikan-ikan yang ada di kolam sistem RAS. Kita bisa melihat ikan-ikan tersebut sangat lahap ketika menyantap makanan yang kita berikan. Ini adalah suatu kepuasan tersendiri menurut saya. Sebelum memilih berbudidaya dengan sistem RAS, saya sudah mencoba beberapa metode budidaya dan seiring berjalannya waktu saya fokus untuk memilih mengembangkan sistem RAS dan secara fokus selalu melakukan perbaikan jika ada sesuatu yang dirasa kurang. Sistem RAS adalah sistem yang sangat fleksibel. Penggunaan media filter dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia dan juga tidak terlalu pusing dengan hitungan CN rasio. Selain itu, air yang bersih terlihat lebih sedap dipandang oleh mata dan perkembangan ikan bisa terpantau lebih jelas. Kontrol kualitas air dan juga kesehatan ikan dapat diamati dengan cepat dengan menggunakan sistem RAS. Dari tingkat kejernihan airnya saja, kita dapat memahami apakah sudah terlalu banyak kotoran yang tidak dapat diuraikan atau kadar pemberian pakan sudah terlalu berlebihan. Dengan jernihnya air yang digunakan untuk budidaya, kita juga bisa melihat jelas ketika ada ikan yang terserang penyakit, supaya kita bisa segera melakukan langkah cepat untuk mengambil dan memisahkannya sebelum ikan tersebut dapat menularkannya ke ikan-ikan yang lain. Tentunya tadi adalah salah satu dari bagian kecil keuntungan menggunakan sistem RAS. Jika teman-teman menggunakan sistem RAS dan mulai mengamati secara teliti, akan banyak sekali menemukan manfaat dari sistem RAS yang teman-teman akan rasakan. Tebar padat yang saya sering baca di beberapa artikel, biasanya berkisar 150 ekor per 1000 liter air. Tapi dengan sistem RAS yang saya kembangkan dan saya sudah melakukan uji coba, saya sudah pernah meletakkan per 1000 liter air dengan kondisi ikan sebanyak 100 ekor, 150 ekor, 200 ekor, hingga 250 ekor. Di situ saya menarik kesimpulan setelah panen dengan hasil yang maksimal didapat dengan angka 200 ekor per 1000 liter air. Sehingga di kolam RAS yang saya budidayakan, saya membuat perhitungan dan menggunakan perhitungan 200 ekor per 1000 liter air.
Kolam beton yang ada di belakang saya, satu kotaknya dapat menampung hingga 600 ekor ikan. Kolam beton memiliki 3 buah sekat yang artinya bisa menampung sehingga 1.800 ekor ikan. Tebar padat yang saya lakukan di sini tentunya sudah disesuaikan dengan kapasitas filtrasi yang sudah saya lakukan analisa dan perhitungan sebelumnya. Pastikan filter biologis yang digunakan adalah yang memiliki nilai SSA atau Specific Surface Area yang luas, sehingga dapat menjadi rumah bakteri dengan luasan permukaan yang luas, agar dapat menampung banyak koloni bakteri nitrifikasi. Kaltnes yang saya gunakan memiliki SSA sekitar 600 meter persegi setiap 1 meter kubiknya. Tidak ada rasio perhitungan luasan volume air budidaya terhadap luasan volume filtrasi, tetapi luasan SSA media filtrasinya dibandingkan dengan nilai total amonium nitrogen per kilogram pakan yang diberikan setiap harinya. Usia panen ikan yang saya budidayakan dengan sistem RAS ini berkisar antara 12 minggu panen. Tentunya dengan berbagai macam perawatan yang saya lakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pakan berkualitas tinggi dengan protein berkisaran di antara 30 hingga 33%. Selain itu, saya juga selalu melakukan pembibisan kepada setiap pelet yang saya berikan ke ikan. Baik pelet yang menggunakan probiotik yang mengandung lactobacillus maupun pelet yang dibibis dengan menggunakan multivitamin. Pembibisan pelet itu sendiri berfungsi untuk mempermudah pencernaan ikan karena pelet sudah lunak sehingga mudah diserap oleh ikan dan tidak menyebabkan ikan keadaan perutnya mengembang dan sakit, kemudian menyebabkan kematian. Pelet yang kita bibis dengan menggunakan multivitamin membuat tubuh ikan menjadi lebih sehat dan juga membantu penyerapan protein ikan lebih maksimal lagi. Itulah salah satu faktor juga yang dapat menyumbang keberhasilan budidaya ikan nila dan mempercepat pertumbuhan ikan nila tersebut. Pembibisan rutin untuk pelet yang akan diberikan ke ikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Itu adalah sarana untuk memasukkan bahan-bahan yang bernutrisi ke dalam tubuh ikan. Untuk informasi lebih detail mengenai cara pembibisan pakan, bisa dilihat di informasi video yang saya cantumkan di pojok kanan atas video ini. Nutrisi yang bermanfaat dapat menunjang pertumbuhan ikan dan juga mengoptimalkan pencernaan ikan. Inilah salah satu kunci yang menghasilkan nilai FCR di kolam saya di bawah 1, yaitu sekitar 0,8 hingga 0,9 dengan tingkat survival rate di atas 97%. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini untuk diklik like dan subscribe dan share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.